warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Satria Jayadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum kami melakukan kegiatan observasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah seorang guru di tempat kerja saya di SMP Negeri 3 Narmada, yaitu Ibu Noviani Angganita. Beliau adalah guru prakarya di kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan membersamai Ibu di kelas dalam kegiatan observasi kelas yang Ibu lakukan nantinya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri serta mampu melakukan pembelajaran terbaik tentunya yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Maka itu perlu hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Begitu ya Bu? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu terkait dengan kegiatan kita kali ini. Yang pertama yang berhubungan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya? Oke. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu ada 4. Yang pertama, memahami pengertian kerajinan berbasis media campuran dan dari mana bahan berbasis media campuran tersebut serta jenis dan karakteristik dari bahan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua adalah diskusi bersama peserta didik untuk membahas mengenai prinsip-prinsip dari kerajinan berbasis media campuran tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi bahan berbasis media campuran. Kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa lewat buku paket anak-anak maupun mungkin dilihat dari YouTube dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan demonstrasi pengolahan bahan berbasis media campuran, mempraktikkan uji cobanya, kemudian mengolah bahan berbasis media campuran dengan baik. Ya. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang Ibu nanti akan sampaikan Ibu ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini tersampaikan dan anak-anak tentunya merasa senang, merasa gembira dengan konsep pembelajaran yang Ibu nanti terapkan. Lalu selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai, baik itu terkait dengan murid maupun yang terkait area pengembangan Ibu sendiri? Yang pertama, aspek pengembangan untuk siswa tentunya saya ingin mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang saya rincikan tadi itu, baik dari aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Selain itu, saya juga ingin melihat peran serta aktif siswa tersebut, baik dalam berdiskusi maupun menyampaikan hasil presentasi kerja kelompok mereka nantinya. Kemudian yang kedua, aspek pengembangan untuk diri saya yaitu ingin mengembangkan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Ya. Baik, jadi aspek pengembangan yang akan Ibu capai nanti dalam pembelajaran di kelas ada 2 Ibu ya. Jadi yang pertama aspek pengembangan untuk murid dan aspek pengembangan untuk Ibu sendiri. Aspek pengembangan untuk murid saya bisa catat di sini bahwa Ibu nanti akan memperhatikan atau agar siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang sudah diuraikan tadi. Kemudian juga anak-anak bisa berperan aktif dalam pembelajaran, berpartisipasi dalam semua kegiatan yang Ibu sudah siapkan. Dan kemudian yang kedua, Ibu ingin mengembangkan kompetensi terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak salah Ibu ya. Jadi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Baik Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Bisa itu dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya,
maupun metode pembelajaran yang Ibu nanti akan terapkan. Oke. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metode pembelajarannya adalah project based learning, serta ada metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baik Ibu, rancangan pembelajaran yang tadi Ibu saya sebutkan bisa saya tangkap bahwa nanti di strategi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang nanti akan diintegrasikan dengan KSE. Kemudian untuk model pembelajarannya akan menggunakan PJBL ya Bu ya, kemudian metodenya menggunakan kombinasi ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Saya kira ini cukup bagus Ibu. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di kelas? Oke, media yang digunakan dalam pembelajaran itu adalah video-video menampilkan video jenis kerajinan berbasis media campuran. Kemudian di situ ada gambar, chart, slide, jenis kerajinan berbasis media campuran serta cara pembuatannya, lembar kerja peserta didik, identifikasi jenis-jenis kerajinan berbasis media campuran, serta beberapa contoh kerajinan berbasis media campuran. Ya. Wah, ini rupanya banyak sekali media yang Ibu siapkan ya. Jadi diantaranya ada video, kemudian chat, kemudian gambar, kemudian file-file. Nah ini tentu mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan murid dalam belajar, begitu harapannya ya. Nah terus Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Di hari apa, jam keberapa, kemudian di kelas mana? Oh ya, kebetulan saya ada jam mengajar pada hari Kamis di jam ke-7 dan 8 di kelas 9A. Ya. Oke, berarti nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Kamis minggu depan ya Bu, ya tanggal 28 Februari 2024. Jam ke-78 di kelas 9A ya. Nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan di kelas serta mencatat kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Selanjutnya saya harapkan setelah kegiatan observasi nanti Ibu bersedia untuk kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Yang mana nantinya kegiatan tersebut akan dihadiri oleh pengajar praktik saya juga begitu. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Oke, saya merasa lebih siap ya dalam melakukan pembelajaran di kelas, karena melalui percakapan ini saya lebih mengenali lagi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, area pengembangan yang hendak dicapai, strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan digunakan nanti. Oke. Kalau begitu sampai berjumpa minggu depan ya Ibu ya di kegiatan observasi Ibu yang tentunya sudah disiapkan dengan baik, sudah dirancang dengan bagus. Saya berharap Ibu nanti bisa tampil lebih percaya diri dan mampu memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita tentunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya di kegiatan percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf Ibu mengganggu waktunya, mohon maaf. Terima kasih. Mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi yang kami lakukan sebelum nanti kami akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Sampai berjumpa di kegiatan observasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat. Semangat. Oke. Walaupun di siang hari ini ya harus tetap semangat belajar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru minta ketua kelasnya untuk kita memimpin doa ya. Biar pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin
Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan manfaat dan dapat diteruskan pada hari-hari berikutnya. Doa dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Oke, untuk pelajaran hari ini juga sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ada teman-teman kalian ada yang tidak masuk hari ini berhalangan, sakit, izin atau ada acara. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Edi, Bu. Pak Edi, kenapa Pak Edi? Materi kita kali ini bahasannya masih sama dengan yang kemarin kelanjutannya ya. Sebelumnya kita belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Di wilayah kita masih banyak sekali ya bahan-bahan, baik bahan alam maupun bahan buatan yang bisa diolah menjadi kerajinan ya. Nah, tergantung bagaimana kreativitas kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Nah, misalnya sekarang kalau kita membuat kerajinan misalnya dari limbah bekas ya, misalnya dari botol, gelas dan sebagainya. Nah, itu kan itu istilahnya adalah kerajinan buatan ya, dari bahan buatan. Ya, dari alamnya kira-kira apa? Bambu, kayu, apa lagi? Selain bambu, kayu, plastik, logam, emas, ya. Nah, itu tidak termasuk ya. Nah, dari sini dari bahan alam dan buatan itu kalau kita padukan nanti hasilnya adalah berbasis media campuran. Ya, nah sekarang dari awal tujuan kita untuk belajar adalah kita mengidentifikasi berbagai macam kerajinan berbasis media campuran ya. Apa saja yang bisa dikombinasikan dari alam maupun buatan tersebut ya. Kemudian mengembangkan jiwa wirausaha sejak dini. Nah, dari kita berlatih membuat sebuah karya dari kaliannya remaja dari SMP bisa dikembangkan kreativitasnya, nanti bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya. Nah, dari situ kita berlatih ya. Kemudian nanti terakhirnya kita akan membuat beberapa contoh untuk kerajinan dari kerajinan berbasis media campuran ya. Kita akan membebaskan kalian untuk membuat sebuah kerajinan berusaha dengan kalian karena yang membuat kreativitas kalian adalah diri kalian sendiri ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Dari tadi kita bicara tentang kerajinan berbasis media campuran. Ada yang masih ingat apa itu kerajinan berbasis media campuran? Ajukan tangan kalau ada yang mau jawab. Oke, Aji. kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan membuat sebuah benda yang berminat dibuat dari hasil bahan ini diperlukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik dalam menggunakan fungsinya ataupun mengganti fungsinya. Oke, benar ya. Jadi bahan kerajinan berbasis media campuran itu adalah kerajinan yang dibuat ya untuk merubah bentuk suatu benda ya, dari satu bahan dipadankan dengan bahan yang lainnya tanpa kita merubah fungsinya ya. Nah, itulah kerajinan berbasis media campuran. Kita perlu menghemat bahan ya. Menghemat bukan berarti harus irit-irit gitu ya. Menghemat dalam artian bisa kita gunakan dari limbah ya, tidak kita beli misalnya botol plastik minuman ya. Tutupnya bisa kita gunakan untuk membuat hiasan dinding atau bisa juga untuk membuat tas, ranjang ya. Nah, itu kan untuk menghemat biaya. Nah, yang lainnya misalnya dibeli kayak lem dan sebagainya. Itu penghematan biaya yang akan kita gunakan. Dari sini sekarang Bu Guru minta sama kalian untuk
membuat sebuah rancangan produk, ya. Rancangan produk. Nah, produknya ada di kalian bisa lihat contoh-contohnya di situ, ya. Rancangan produk. Kira-kira kalian akan membuat produk apa, ya? Nanti kalian tulis di situ sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah duduk menurut kelompok, ya. Dari penjelasan yang tadi, ya, kalian sudah bisa paham. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi menurut kelompok masing-masing. Apa maksudnya dari pesan yang bersifat eksplisit? Pesan yang bersifat eksplisit, ya, eksplisit, ya. Berarti pesannya itu harus jelas, ya, harus jelas disampaikan. Misalnya kita membuat produk kayak tadi yang guru contohkan, gorengan. Nah, berarti ini sudah jelas, ya. Fungsinya adalah untuk mengurangi uang, ya. Nah, itu adalah pesan yang disampaikan, ya. Nah, jadi tidak salah menggunakan untuk angkat gorengan yang untuk menurut uang atau untuk kita menabung di rumah, ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih dari ya, ada lagi. Ditulis di bukunya, baru ada yang kerja di HP-nya, ada yang kerja di bukunya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, izinkan kami untuk presentasi sedikit tentang hasil dari kelompok kami. Ya, kelompok kami membuat gelang tangan yang dibuat dari tali. Alasan kami membuat gelang ini adalah karena bahan yang akan digunakan mudah didapat dan bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Alat dan bahan yang kita gunakan ada korek dan gunting, dan bahan ada tali atau benang yang berwarna beda seperti warna kuning ataupun warna putih. Langkah-langkah kerja yaitu pertama, sambungkan benang dengan warna yang berbeda. Contohnya, benang yang berwarna putih disambungkan dengan benang yang berwarna kuning dengan cara menggunakan lem tembak ataupun menggunakan korek. Ya, kalau kita yang pasarkan itu harganya tidak terlalu mahal, mulai dari harga 2.000 sampai 3.000 rupiah untuk satu gelangnya. Dari kelompok kami membuat keranjang mainan yang berbasis media campuran yang terdiri dari bahan-bahan dan alatnya. Bahan-bahannya adalah gelas plastik dan benang serta lem. Cara pembuatannya adalah langkah pertama, mengelem bagian gelas plastik dengan lem tembak, lalu memasangkan benang dengan cara melilitkan di bagian gelas plastik. Oke, dari kelompok kami sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua yang paparan tadi, hasil kerajinan yang kalian buat, videonya atau tahapan rancangannya dengan aplikasi yang kalian buat di HP kalian nanti bisa kalian kirim ke Bu Guru, ya. Nanti akan Bu Guru share lagi di grupnya, si A, kelompok si A, kelompok si B buat ini, dan hasil karyanya tolong dikumpulkan secepatnya, oke? Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, kita sama-sama simpulkan kerajinan berbasis media campuran itu kita dari situ, dari satu bahan bisa dipadankan dengan bahan yang lainnya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, kita
bisa bernilai estetik dan bernilai jual yang tinggi juga, ya. Ya, itu kan bisa menghasilkan jadinya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik dari semua bahan yang kita gunakan, bisa dari kayu, bisa dari logam, dari batu, dari plastik, ya, maupun dari benang yang kalian buat sekarang, ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Dan Bu Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah lancar. Semoga kita tetap sehat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi kita selanjutnya adalah tentang kerajinan bahan keras, ya. Jadi kita lagi buat kerajinan biar bisa menghasilkan kreativitas lagi, dan nanti hasil itu akan ditempel di kelas kalian masing-masing, ya, di kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk buka kelas kembali karena kita sudah mengakhiri pelajaran kita kali ini. Mari kita sama-sama berdoa biar apa yang sudah kita pelajari tadi bisa kita pahami bersama, ya. Silakan dipimpin kembali berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat. Dan untuk teman-teman, sebelum kita pulang, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Satya Jayadi, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, dan kebetulan saya tidak sendiri juga di sini. Saya ditemani oleh Ibu Noviana Yanita, Guru Prakarya SMP Jangan Mada sebagai guru dan observasi. Dan yang lebih spesial lagi, saya juga ditemani oleh Bapak Haji Musnahar SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan berkenan mendampingi kami pada percakapan pasca observasi kami. Ibu Nov, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dilanjutkan dengan kegiatan observasi kelas. Boleh dong diceritakan gimana perasaan Ibu selama kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin? Baik, pada kegiatan observasi kemarin, kegiatan ini saya rasa agak menyenangkan buat saya, ya. Tapi kegiatan observasi kali ini agak berbeda karena sebelum melakukan observasi kita melakukan ada percakapan, observasi, sehingga saya merasa lebih siap dalam pembelajaran di kelas. Saya merasa lebih rileks, santai, tidak tegang, ya, bisa mengantisipasi situasi di kelas. Baik, jadi perasaannya sekarang lebih rileks, ya, santai, kemudian bisa mengendalikan situasi tentunya dan bisa melakukan pembelajaran yang terbaik yang berpihak kepada murid, ya. Kemudian bagaimana itu dengan area pengembangan yang sudah dilaksanakan dan kemudian juga langkah-langkah pelajaran yang sudah dilakukan, apakah terkait dengan area pengembangan ini sudah bisa dilaksanakan atau belum? Area pengembangan yang saya lakukan di sini terhadap siswa meliputi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, di mana aspek pengetahuannya siswa merasa mampu memahami pengertian dari kerajinan berbasis media campuran dan dari mana bahan tersebut berasal, kemudian jenis karakteristiknya sudah mereka ketahui. Di sini di bagian aspek keterampilan
juga mereka lebih aktif dalam observasi, tanya jawab, terus uji coba pengolahan kerajinan berbasis media campuran dengan baik ya. Selain itu juga mereka aktif dalam diskusi, tanya jawab antara kelompok ya. Dalam presentasi juga mereka lebih aktif. Nah, untuk diri saya sendiri ya, untuk pengembangan diri saya sendiri, saya rasa belum maksimal karena di sini saya baru pertama kali ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi belum maksimal semuanya ya. Jadi saya belum bisa mengelompokkan berdasarkan gaya belajar siswanya. Mana yang auditory, visual, kinestetik ya, kayak gitu. Nah, untuk sementara itu nanti kedepannya mungkin akan lebih bisa lagi dalam pengembangan atau pengaplikasian di kelas. Baik Ibu, jadi kalau bisa saya sebutkan sementara aspek pengembangan yang sudah dilakukan yaitu pengembangan untuk siswa sendiri dan untuk Ibu sendiri ya. Untuk siswa yang aspek pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan siswa. Masih terkait dengan area pengembangan Ibu, menurut Ibu tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan di kelas apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah ya, secara garis besarnya sudah berhasil berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala sedikit ya, kekurangan dalam pelaksanaan pembelajarannya di kelas. Nah, terkait dengan kekurangan ini atau kendala-kendala yang dihadapi, saya menceritakan apa kendala-kendala atau kekurangan yang dihadapi? Oh, ya. Yang kemarin itu dalam melakukan pembelajaran ya, yang saya hadapi kendalanya adalah kemarin LCD-nya tidak bisa nyambung dengan laptop yang saya gunakan, gitu ya. Padahal saya sudah menyiapkan slide materi yang akan saya gunakan untuk gaya belajar visualnya anak-anak ya. Kemudian di situ ada beberapa siswa yang tidak mau berperan aktif dalam kelompok dalam pembelajaran. Ada kendala lain terkait pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi juga yang belum maksimal. Itulah kendala-kendala mungkin. Baik, ada 3 kendala yang tadi sudah diungkapkan. Jadi yang pertama terkait dengan penggunaan media yang maksimal ya. Kemudian yang kedua ada beberapa siswa yang melihat masih belum aktif dalam sebelah yang terkaitnya. Kemudian juga ada kendala yang terkait dengan pemahaman Ibu karena baru pertama mempelajari pelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kira-kira kenapa menurut Ibu kendala-kendala ini bisa terjadi di pelajaran? Yang pertama mungkin karena saya belum menyiapkan materi alternatif yang bagus, yang baik, gitu ya. Terus yang kedua mungkin pengelompokan siswa untuk berdiskusi menurut gaya belajar mereka belum pas ya, antara yang auditorium, kemudian kinestetik dan yang visual. Kemudian yang ketiga, karena pemahaman saya tadi terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang masih belum maksimal sehingga pelaksanaannya di kelas juga belum maksimal. Oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira apa rencana ke depan Ibu untuk memperbaiki pelajaran dengan berkaca pada pengalaman saat observasi kemarin? Adakah rencana yang memang sudah disiapkan dalam waktu yang mendatang? Oke, sebelum saya melakukan pembelajaran nanti saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih baik dan lebih teliti lagi ya. Kemudian dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa baik visual, auditori dan kinestetik. Kemudian menyiapkan alternatif yang lainnya juga ya, solusi-solusi yang lebih baik lagi untuk bisa saya lebih menguasai situasi kelasnya. Kemudian yang terakhir saya akan memperhatikan lebih memperbaiki lagi pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Bisa nanti saya bertanya kepada guru penggerak atau mungkin belajar
lebih banyak lagi di PMM. Wah, ini harapannya lumayan bagus-bagus semua ini Bu ya, dalam waktu ke depan ini dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan. Lalu terkait dengan waktu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi? Ya, untuk waktunya mungkin sekarang saya belum bisa tentukan ya. Mungkin nanti harapan saya atau mungkin saya akan memulainya 2 atau 3 minggu ke depannya. Nanti saya akan mulai belajar lagi untuk bisa melaksanakan pembelajaran berbasis. Baik, rencana-rencana Ibu yang disampaikan tadi itu akan coba dilaksanakan secepatnya dalam 1-2 minggu depan ya. Jadi ini saya kira langkah yang bagus ya. Kemudian bagaimana bentuk dukungan yang Ibu butuhkan agar semua program yang tadi direncanakan bisa direalisasikan? Bentuk dukungannya mungkin dari rekan-rekan teman-teman sejawat ya, untuk berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, bagaimana caranya pembelajaran berdiferensiasi itu. Akhirnya selain itu juga nanti melihat contoh-contoh yang ada di sosmed atau mungkin dukungan dari kepala sekolah. Ya, dukungan dari kepala sekolah dan juga sejawat ya, terutama teman-teman yang memang sudah menguasai materi ini ya. Baik, saya tunggu kabar selanjutnya Ibu. Mudah-mudahan dalam seminggu 2 minggu ke depan Ibu sudah mulai melakukan pembenahan pembelajaran sesuai dengan rencana itu, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti ya Ibu ya. Selanjutnya kami mohon pada Bapak Haji Musnahar SPD selaku Kepala Praktik Program Pendidikan Putra Angkatan 9 untuk memberikan berbalik terhadap diskusi atau terhadap percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih Pak Satria. Alhamdulillah saya senang dengarnya tadi apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana melaksanakan kesan-kesan dari yang diobservasi. Dengan Ibu siapa tadi saya lupa Bu? Oh, Bu Novia Angganita mengajar mata pelajaran prakarya. Semoga kedepannya Ibu bisa memberikan pembelajaran lebih baik lagi sesuai dengan diharapkan. Mumpung ada CGP, Pak Satria bisa bertanya langsung, bertukar pengalaman bagaimana teknik kita mengajar agar apa yang menjadi tantangan kami tentang keaktifan siswa, tentang penguasaan materi bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu telah membantu kami dalam kegiatan ini. Sekali terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Musnahar SPD selaku pengajar praktik, dan terima kasih juga yang kita SE yang sudah berkenan hadir di depan dan belakang waktu dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Dengan berakhirnya kegiatan percakapan tadi dan diakhiri dengan refleksi dari Bapak pengajar praktik, maka seluruh rangkaian coaching untuk supervisi akademik sudah kami lakukan. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.